Kemudian hasilnya optimal dan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Sebagai jaminan pembiayaan, Ya. deposito bisa ya? Bisa kalau misalnya butuh untuk pembiayaan usaha misalnya ya, atau misalnya butuh untuk pembiayaan KPR misalnya, ini bisa dijadikan jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Muamalat dengan program podcast Muamalat Talk bersama saya Satrio yang akan menemani teman-teman BMers semua selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman BMers, saat ini sudah banyak sekali produk investasi yang menjadi pilihan bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Deposito bisa dibilang adalah salah satu produk investasi terlama dan yang paling terkenal lebih dulu. Juga yang masih bertahan dan masih diminati. Pada Muamalat Talk kali ini, kita akan membahas secara khusus produk deposito seluk-beluknya bersama narasumber kita yang bernama Mbak Rini Wulandari. Apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah sehat. Ini saya manggilnya Mbak, Ibu, atau siapa nih anak? Senyamannya Mas Iyo aja. Nyamannya apa ya? Ini bukan Bude tapi kan. Kan umur kita nggak beda jauh loh. Wah, iya. Masih terlihat ini ya, mudah sekali ya. Iya. Saya panggil Mbak aja kalau gitu nggak apa-apa ya. Ya. Mbak Rini Wulandari. Mbak, boleh dijelasin sedikit nggak sih mengenai produk deposito dan fitur-fiturnya? Iya, jadi kalau ini saya kutip aja ya. Boleh. Dari apa yang ada di POJK lah ya. Oke. Nah, di situ tuh di info tuh bahwa deposito itu adalah simpanan dengan akad mudharabah ya, mudharabah. Yang pengambilannya itu bisa dilakukan sesuai jangka waktu yang sudah disepakati di akad itu, seperti itu, sudah Mas disepakati. Iyo. Misalkan sebulan, 6 bulan gitu ya? Bisa sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 6 bulan. gitu. Tergantung kebutuhannya. Oke. Gitu. Nah, kemudian tadi fitur-fiturnya ya. Oke, fitur-fiturnya itu. Fitur-fiturnya itu ya ada deposito yang ada fitur zakatnya, Oh, ada fitur infaknya ataupun sedekah. Nah, kemudian ada juga deposito yang tadi kan kita bicara jangka waktu ya Mas Iyo ya. Oke. Nah, jangka waktu. Nah, jangka waktu itu ada yang ketika jangka waktunya itu selesai, ada yang tidak diperpanjang lagi nih. Ada tidak diperpanjang lagi. Jadi depositonya bisa langsung cair gitu Bisa langsung ya. cair otomatis ya? Otomatis ke rekening tabungannya gitu ataupun gironya gitu ya. Atau ada juga yang fiturnya kalau misalnya saya nyimpen deposito nih, saya mau supaya deposito saya ini otomatis diperpanjang. Gitu. Apa tuh Mbak Rini? Berdasarkan jangka waktu yang sudah saya set di depan gitu Mas Iyo. Jadi perpanjang terus ya? Iya, bisa diperpanjang terus gitu. Jadi Gitu. kayak uang mati gitu Mbak Rini ya? Jadi ya udahlah perpanjang terus aja sampai dilupain gitu. Iya, kalau memang dia punya dana idle ya, yang memang dia pengen naruh dana supaya hasilnya optimal, tapi juga dari sisi resikonya rendah, ya dia bisa taruh di deposito gitu. Deposito. Deposito udah lumayan aman Mbak Rini ya? Iya, karena memang deposito itu kan produk bank ya, bank, kemudian juga dijamin oleh LPS gitu ya. Jadi insya Allah apa yang nasabah simpan itu insya Allah aman, seperti itu. Insya Allah aman ya untuk deposito nih teman-teman BMers yang mungkin masih bingung investasi apa nih yang cocok kira-kira. Iya, yang pengennya aman tapi hasilnya pengen, kalau anak-anak milenial sekarang pengen hasilnya optimal nih, oke lah ya. Gitu. Terus Mbak Rini apa sih misalkan yang membuat produk deposito itu harus jadi pilihan yang harus dilirik gitu buat teman-teman BMers nih? Oke, kenapa sih kita harus simpan dana di deposito gitu ya? Ya, pertama tadi ya dari sisi faktor resikonya, karena memang resikonya cukup rendah. Gitu ya. Jadi karena resikonya rendah, aman ya. Kemudian juga dari tingkat pengembaliannya ataupun returnnya itu bisa optimal seperti itu Mas Iyo. Nah, bisa juga kalau sekarang kan
biasanya tuh kan kita itu anak milenials yang single pasti punya dana darurat lah ya. Ya, harus ada tuh yang ya. Dana darurat itu kalau single itu sebaiknya kalau single 3 kali dari pengeluaran rutin bulanannya. 3 kali kalau single. 3 kalinya, iya kalau single. Kalau sudah menikah itu sebaiknya punya 6 kali. 6 kali. Iya, 6 kali dari pengeluaran rutin bulanannya gitu. Nah, jadi itu kan kita kan maunya kalau itu kan dana darurat itu memang harus ada, dan maksudnya jangan sampai dana darurat itu jadi berkurang karena kita berinvestasi yang terlalu agresif gitu ya. Nah, itu sebaiknya memang disimpannya di deposito. Seperti itu Mas Yo. Dan deposito juga bisa kan, misalkan kita ada tiba-tiba butuh dana nih, itu bisa langsung dicairin Mbak Rini? Bisa ya? Bisa, tapi Hmm. memang setiap produk deposito itu biasanya dia ada ketentuannya. Kalau misalnya dicairkan sebelum jatuh tempo, biasanya ada biaya penalti. Ya, seperti itu. Karena nggak sesuai akad di awal gitu ya? Iya, kan udah disepakatin di depan berapa lama nyimpennya. Siap. Berarti deposito bisa jadi tempat ideal juga buat dana darurat tadi ya Mbak Rini ya? Ya, betul. Terus dari Mbak Rini nih, tips memilih produk deposito itu apa sih? Tips-tipsnya nih untuk memilih produk deposito. Tips-tipsnya ya. Yang pertama, mungkin kalau saya sih prefernya pastikan bahwa produknya itu murni syariah. Syariah. Karena kan kita sekarang ya hidup kan nggak di dunia aja ya. Jadi kita sudah harus memikirkan yang setelah ini ya. Gitu ya, ini tips dari Mbak Rini nih. Kalau teman-teman ya beda lagi mungkin nggak apa-apa. Tapi ini tips dari Mbak Rini nih. Tadi pertama syariah. Yang kedua tentunya yang aman, yang dijamin oleh LPS. Karena kan sekarang banyak ya produk deposito yang bodong-bodong yang lewat telegram, yang banyak lewat juga ya ternyata. yang itu yang nggak dijamin kan, kalau uangnya hilang ya. Tidak ada lembaga penjaminan itu ya. Nah, kalau bodong begitu ya. Iya, jadi kita harus hati-hati. LPS dijamin sama LPS. Ya. Kemudian juga kita juga harus jeli ya melihat produknya ya. Ketika kita mau buat produknya, kita harus tanya. Misalnya kita mau bikin deposito 3 bulan, kita harus tanya sama customer service-nya gitu ya. Ini 3 bulan saya dapat bagi hasilnya itu setiap bulan, atau setelah 3 bulan saya baru dapat bagi hasilnya. Itu juga kita perlu jadi bahan pertimbangan juga gitu kan. Biar jelas ya, emang semua tuh harus jelas ya Mbak Rini. Harus jelas. Aturan mainnya seperti apa gitu. Nah, kemudian baru kita tanya. Setelah kita tahu bagaimana pembayaran bagi hasilnya, baru kita menanyakan berapa sih imbal hasil yang diperoleh dari produk deposito ini, seperti itu, dan bagaimana ketentuan produknya. Gitu. Jadi kalau tadi ya break ataupun pencairan sebelum jatuh tempo itu gimana sih aturan mainnya, seperti itu Mas Iyo. Jadi itu juga tanya di awal ya, harus jelas ya. Ditanya di depan harus jelas. Jadi kan tadi pas mau waktu butuh nanti saya harus bayar penalti berapa ya? Kemudian bagi hasil saya bagaimana nih, dibayarkan atau tidak? Nah, itu juga harus jelas di depan. Biar aman ya, jelasnya gimana, konsepnya seperti apa gitu Mbak Rini. Ada lagi Mbak Rini yang tipsnya? Itu aja ya kayaknya. Itu ya untuk tipsnya. Oke, siap. Tadi pastikan syariah kalau dari Mbak Rini. Terus dijamin LPS. Itu juga harus jeli deposito apa yang tanya di awal dari CS tadi ya? Iya. Sip. Sama bayar bagi hasilnya kapan, ya kan? Bagi hasilnya. Intinya harus jelas dulu di awal lah. Insya Allah. Tapi untuk yang tadi penjamin LPS tuh yang utama ya Mbak Rini ya? Iya. Siap. Kalau misalkan di Bank Muamalat ini Mbak Rini nih, deposito Bank Muamalat, apa sih yang ditawarkan? Bank Muamalat itu kita sekarang ada 2 jenis deposito ya yang kita tawarkan ke nasabah. Yang pertama, kita ada deposito IB Hijrah ya. IB Hijrah. Itu yang bisa dibuka di kantor cabang Bank Muamalat. Ya, kemudian kita juga ada deposito online IB Hijrah. Ada online juga? Ada online. Jadi kalau ada online, itu bisa dibuka kapanpun dan dimanapun via Muamaladdin. Lewat handphone? Lewat handphone. Jadi pas butuh nih malam-malam, aduh nih kebanyakan cash kayaknya di tabungan.
kayaknya harus simpan di deposito nih supaya aman gitu kan. Karena juga kalau pakai tabungan kan, kalau kartu ATM-nya hilang kan kita juga khawatir ya. Tapi kalau udah kita lock, kita kunci di produk deposito kan kita lebih tenang. Aman ya, enggak. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi produk itu bisa dibuka di Muamalatin, Bank Muamalat. Bank Muamalat. Jadi yang ditawarkan dari kedua produk itu ya, dari deposito IB Hijrah itu, yang pertama produk itu tuh sudah pasti produk yang murni syariah, karena memang Bank Muamalat kan bank pertama murni syariah ya. Jadi sudah pasti kesyariahannya itu dijamin gitu. Jadi bagaimana sih yang sesuai syariah itu? Jadi ketika nasabah menyimpan dana di Bank Muamalat, Bank Muamalat itu akan menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan yang halal. Artinya pembiayaannya itu yang memang tidak tidak melanggar inilah ya, Al-Qur'an dan hadis. Sudah jelas lah ya untuk pemodal siapa gitu misalkan. Iya, bisnisnya betul, adalah bisnis yang halal. Ya, jadi bukan bisnis yang ada mudaratnya gitu kan. Iya, wah itu. Jadi insya Allah syariahnya tuh di situ gitu. Dan juga ketika transaksi pembiayaan, transaksinya tuh akadnya itu jelas akad apa gitu ya. Jadi kan kalau nyimpen dana di Bank Muamalat kan dapat bagi hasil. Nah, bagi hasil itu kan kita dapat dari pendapatan yang kita peroleh dari pembiayaan itu kan. Nah, kalau pembiayaannya halal, kemudian transaksi pembiayaannya juga halal, insya Allah pendapatan yang kita bagi hasilkan ke nasabah itu insya Allah akan halal dan berkah gitu. Ya. Jadi syariahnya di situ. Syariah. Bank Muamalat tuh ya Marinnya? Ya, gitu. Terus kita juga menyediakan pilihan jangka waktu yang lebih banyak nih pilihannya. Contohnya? Ada 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 12 bulan. Oke, sampai 12. Berarti mentok 12 bulan tuh ya, paling lama ya? Iya. Bisa perpanjang lagi kalau misalkan dia mau? Iya. Oke, sih. Kemudian hasilnya optimal dan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Sebagai jaminan pembiayaan? Ya. Deposito bisa ya? Bisa, kalau misalnya butuh untuk pembiayaan usaha misalnya ya, atau misalnya butuh untuk pembiayaan KPR misalnya, ini bisa dijadikan jaminan. Oh, deposito bisa. Jadi selain kita berinvestasi di deposito, itu juga deposito kita bisa dijadikan sebagai jaminan Mbak Rini ya. Oh, mantap sekali deposito di Bank Muamalat ya. Di Bank Muamalat ya, Muamalat. Jangan yang lain ya. Insya Allah syariah. Insya Allah. Semoga produk deposito kita bisa menjadi pilihan bagi nasabah Bank Muamalat. Oke, mudah-mudahan teman-teman Bemers bisa membuka deposito berinvestasi di Bank Muamalat yang insya Allah syariah. Jadi ada 2 tadi ya, IB Hijrah itu harus dibuka melalui CS ya di cabang. Nah, satu lagi nih yang menarik nih, lewat Muamalat Din deposito secara online ya. Iya. Jadi bisa sambil tiduran loh, oh iseng nih masukin deposito ah. Terus kalau misalkan pencairan gimana Mas? Kalau pencairannya? Kalau pencairan sih saat ini, kalau yang tadi di offline di cabang ya ke cabang. Harus ke cabang. Ya, kalau online saat ini itu tetap harus ke cabang juga. Tetap harus ke cabang untuk verifikasi segala macam lah ya. Oke. Terus kalau misalkan kita mau buka deposito secara online Mbak Rini, apa kita harus buka tabungan reguler dulu? Lalu pembukaannya bagaimana? Iya, jadi memang kalau kita mau buka deposito, kita harus punya dulu tabungan ataupun giro ya di Bank Muamalat gitu. Nah, untuk pembukaannya itu bisa lewat Muamalat Din juga. Pembukaan rekeningnya juga bisa lewat Muamalat Din? Iya, untuk jadi sumber untuk pendebetan depositonya, kemudian juga untuk pencairan deposito dan pembayaran bagi hasil. Jadi kalau mau buka deposito minimal ada rekening induk lah ya, untuk betul. Ngambil dana sama untuk cairan dana untuk ke dana itu ya. Jelas. Berarti bisa buka rekening lewat Muamalat Din. Iya. Setelah jadi kita deposito lewat online juga ya. Iya. Wah, enak banget tuh. Tidak perlu lagi ke cabang sekarang. Luar biasa Marini. Iya. Oke, mungkin untuk deposito kita nanti akan membahas selanjutnya nanti di next time ya. Tuh kali ini kita cukup sampai di sini dulu mungkin teman-teman Bemers. Semoga menjadi pembelajaran untuk teman-teman Bemers ke depannya dalam
dalam apa namanya ya, untuk investasi ya. Buat teman-teman yang masih bingung untuk investasi apa, deposito bisa menjadi pilihan yang paling tepat. Apalagi untuk dana darurat tadi Marini ya. Betul. Paling oke lah ya. Ya Marini, terima kasih banyak sudah menemani saya di podcast Muamalah Talk kali ini. Mungkin nextnya kita bisa bertemu lagi dengan topik pembicaraan yang berbeda nih Marini. Teman-teman BMers semua, apakah ada yang ingin request tentang apa gitu, komen aja di bawah. Dan untuk teman-teman BMers, jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga, dan share kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marini.